Lapisan konvolusional mengekstrak dan menerapkan non-linearitas pada volume output dari lapisan konvolusional tersebut. Seperti yang kita bahas pada kuliah sebelumnya, penerapan non-linearitas ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk menangani data yang bersifat non-linear. Dan karena data gambar khususnya sangat non-linear, ini menjadi komponen krusial yang membuat jaringan saraf konvolusional dapat berfungsi dengan baik dalam praktek. Dalam konteks jaringan saraf konvolusional, fungsi aktivasi yang sangat umum digunakan adalah fungsi aktivasi ReLU. ReLU singkatan dari Rectified Linear Unit merupakan operasi non-linear yang merubah nilai-nilai negatif menjadi nol. Pada contoh di sini adalah hasil dari operasi Rectified Linear Unit pada gambar asli. Di sebelah kanan itu adalah nilai-nilai yang bersifat non-negatif. Kita bisa membandingkan dan membayangkan bahwa fungsi aktivasi ReLU ini semacam fungsi thresholding, di mana segala sesuatu yang nilainya kurang dari 0 itu akan dikembalikan menjadi 0, di mana nilai negatif di sini menunjukkan deteksi negatif dalam konvolusi yang mungkin ingin kita anggap sebagai tidak ada deteksi sama sekali. Artinya, hasil deteksi yang negatif sama dengan tidak terdeteksi. Ini bisa menjadi mekanisme intuitif untuk memahami mengapa fungsi aktivasi ReLU menjadi sangat populer dalam jaringan saraf konvolusional. Alasan lain mengapa fungsi aktivasi ReLU menjadi sangat populer adalah karena kemudahan komputasinya dan efisiensi komputasi yang tinggi. Gradiennya sangat terdefinisi dengan baik, hanya berupa konstanta, kecuali pada bagian non-linear tertentu. Ini menjadikannya sangat populer dalam domain ini. Operasi kunci berikutnya dalam CNN adalah pooling. Pooling adalah operasi yang memiliki tujuan inti untuk mengurangi dimensi gambar secara progresif saat kita semakin dalam melalui lapisan konvolusional. Tentu hal ini akan menyebabkan waktu pelatihan menjadi lebih singkat dan dapat mengontrol overfitting. Jenis pooling yang paling sering adalah max pooling, di mana max pooling mengambil nilai maksimum di setiap jendela. Ukuran jendela tentu harus ditetapkan sebelumnya. Tujuannya juga untuk mengurangi ukuran peta fitur sekaligus menjaga informasi yang penting. Tujuan lain dari max pooling adalah memungkinkan jaringan saraf konvolusional untuk mendeteksi benda ketika disajikan dengan gambar menggunakan cara apapun. Seperti contoh, gambar yang diputar ataupun diperpanjang. Berikut contoh pengoperasian max pooling pada sebuah gambar, image. Dalam kasus ini, kita menggunakan ukuran filter max pooling 3x3 dan straight sama dengan 1. Straight sama dengan ukuran langkah untuk menggeser dari filter di dalam image. Kalau kita perhatikan posisi pertama,
pada gambar yang berwarna hijau di sebelah kiri, dia mempunyai pusat berwarna kuning bernilai 1. Pada window tersebut, nilai yang paling maksimum adalah 4. Maka hasil dari max pooling itu akan bernilai 4 pada gambar di lapisan berikutnya. Kemudian karena stride-nya 1, maka filter digeser 1 ke kanan. Setelah pusat 1 berwarna kuning, dia bergeser ke pusat 0. Di sini kita lihat, di dalam window yang berwarna hijau, kita temui nilai yang paling maksimum adalah 5. Sehingga hasil dari max pooling dia bernilai 5. Demikian seterusnya, dengan menggeser langkah satu demi satu, maka kita akan mendapatkan seluruh nilai hasil dari max pooling. Ukuran image menjadi lebih kecil dari sebelumnya 5x5, dia akan turun menjadi ukuran 3x3 akibat dari operasi max pooling. Sekarang kita siap untuk benar-benar mulai menyusun dan membentuk CNN dari awal. Dengan CNN kita bisa melapiskan operasi-operasi ini satu persatu. Dimulai dengan konvolusi, nonlinearitas, kemudian pooling, dan mengulanginya berulang kali untuk mempelajari hierarki fitur. Mulai dari low level feature, mid level feature, kemudian sampai ke high level feature. Inilah cara kita mendapatkan gambar-gambar seperti yang kita lihat pada pertemuan sebelumnya dengan mempelajari dekomposisi hierarki feature melalui penumpukan filter-filter satu di atas yang lain. Setiap filter kemudian dapat menggunakan semua filter sebelumnya yang telah dipelajari. CNN yang dibangun untuk klasifikasi gambar dapat dipecah menjadi dua bagian. Pertama adalah pembelajaran fitur, di mana kita mempelajari fitur-fitur yang ingin kita deteksi. Bagian kedua adalah mendeteksi fitur tersebut dan melakukan klasifikasi. Lapisan konvolusional dan pooling menghasilkan output dari bagian pertama model tersebut. Tujuan dari lapisan konvolusional dan pooling adalah untuk menghasilkan fitur tingkat tinggi yang diekstraksi dari input kita. Langkah berikutnya adalah menggunakan fitur-fitur tersebut untuk mendeteksi keberadaan mereka guna mengklasifikasikan gambar. Kita dapat memberikan fitur-fitur yang dihasilkan ke lapisan fully connected layer yang kita pelajari pada pertemuan pertama. Karena sekarang fitur-fitur ini merupakan array satu dimensi dan kita dapat menggunakannya untuk mendeteksi kelas apa yang sedang kita analisis. Kita dapat melakukan ini dengan menggunakan fungsi yang disebut dengan fungsi softmax. Fungsi itu dirumuskan seperti pada rumus berikut. Kita dapat menganggap fungsi softmax sebagai fungsi normalisasi yang outputnya mewakili distribusi probabilitas kategoris. Dengan cara lain, jika kita ingin memiliki array angka, kita dapat menggabungkan angka-angka tersebut menjadi distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas memiliki beberapa sifat, yaitu semua nilainya harus berjumlah 1 dan selalu berada antara 0 dan 1. Menjaga dua sifat ini merupakan sifat dari operasi softmax. Kita bisa melihat persamaan operasinya.
kemudian membuat semuanya menjadi positif, dan kemudian menormalkan hasilnya di seluruh angka lainnya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas arsitektur dari CNN untuk keperluan berbagai aplikasi. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.